Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Dan kedua kalinya salawat serta salam yang tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Di sini saya sebagai MC akan membacakan kitabah pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua gema wahyu ilahi, yang ketiga doa setelah zikir, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, yang keenam nasihat atau bimbingan, yang ketujuh penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Acara yang kedua gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Mas Nafal dan Mas Jamal. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum
husna. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama. Orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentang kamu, dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berbarang melainkan sebentar saja. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, lihat itu mereka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya dan yang dimiliki itu menambah keislaman mereka. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Demikian dari kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga hati kita bisa terketuk membaca dan menghafalnya. Untuk acara yang ketiga, doa setelah zikir yang akan dibacakan oleh Mas Rosi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa setelah zikir, diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi jalali wajhikal azimi sultan. Wassalawatu wassalamu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli dhunubi, wali walidayya warhamhuma, kama rabbayani shaghira.
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu Rabbana zalamna anfusana wa irlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa setelah zikirnya. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Acara yang keempat, acara inti yang akan disampaikan oleh Mas Dio. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita menjadikan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dari zaman kebodohan menuju zaman terang-terangnya ini agama Islam yang kita rasakan saat ini. Ada kehidupan dan juga ada kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiap-tiap jiwa akan merasakan mati dan sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi diri dan beramal, mencurahkan sebuah potensi untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Cukup sekian dari saya, kurang dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas acara intinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kelima, lain-lain yang akan disampaikan oleh Mas Naidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Langsung saja saya sebagai lain-lain akan mengoreksi jalannya kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, pemawai ini sudah bagus. Untuk terjemahnya masih kurang jelas pembacaannya dan kurang pelan-pelan dalam pembacaan artinya. Untuk yang kedua, doa zikir
sudah bagus meskipun melihat tes. Untuk acara inti sudah bagus, singkat, padat, jelas ya. Untuk MC sudah bagus. Untuk notulen sudah bagus, lurus, tapi masih ada yang tidak memperhatikan yang di depan. Cukup sekian dari saya. Semoga acara Iqabah minggu depan lebih baik dari minggu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas koreksinya. Semoga minggu depan lebih baik dari minggu sekarang. Yang keenam, nasihat atau bimbingan dari Ayah Nanang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Syukur alhamdulillah anakku, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kemenangan tapak suci yang dianugerahkan Allah kepada LKSA Putra Muhammadiyah Lumajang. Plus untuk sampai semua. Sikap ngantuk kalian. Kedua kalinya selawat wassalamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita surat al-Hidayah Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta kita umatnya. Anak-anak yang luar biasa, insya Allah Anda ke depan ketika Anda sudah berhadapan dengan masyarakat, insya Allah akan menjadi pribadi yang luar biasa, karena baik fisik, mental, skill dilatih di sini, dikembangkan terus. Kalau ada waktu luang, kalau saya datang lebih awal, monggo diskusi sama saya tentang berbagai hal menyangkut bagaimana ke depan kita. Oke, sepakat? Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, saya akan membahas sholat gerhana. Karena insya Allah dalam 2 hari ke depan, hari Rabu kita ya, Selasa kita melaksanakan sholat gerhana, makanya saya kasih sedikit wawasan tentang sholat gerhana. Pertama, ada catatan-catatan pra sholat gerhana. Pertama, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu yang melihat adalah yang berhak melaksanakan sholat. Ketika sampai posisi di Indonesia tidak bisa melihat gerhana bulan, katakanlah gerhana bulan di Amerika atau di kutub utara sana, tidak ada kewajiban, tidak ada sunnah untuk sholat. Jadi sholat itu dilakukan ketika kita melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah diprediksi bahwa Indonesia sudah bisa melihat di titik ini, maka takmir masjid mengumumkan kepada para jamaahnya untuk disampaikan. Katakanlah titik utama gerhana besok itu setelah sholat asar sampai jam 8:30. Bagus-bagusnya jam 8 ya, jam 8 malam. Itu sehari sebelumnya takmir mengumumkan kepada para jamaah sekalian, atau mungkin pagi harinya setelah subuh hari Selasa itu, para jamaah sekalian, nanti kita menghadapi gerhana bulan. Monggo kita sholat berjamaah gerhana bulan. Dikasih terakhir kata-kata as-sholatu jami'ah. Kalau di Lumajang ini setelah iqomah di masjid sekitar kita itu as-sholatu jami'ah. Tapi kalau di kita apa yuk? Yang itu luruskan dan rapatkan soft. Ya.
Sebetulnya betul itu lurus rapat dengan sholat. Untuk as-sholatu jami'ah itu untuk mengajak kita sholat berjamaah di saat gerhana. Oke? Selanjutnya dilaksanakan di masjid boleh, tempat terbuka boleh. Tapi karena situasi hujan dan mungkin kurang suci segala macam, di masjid saja. Selanjutnya pelaksanaan. Tadi catatan pra sholat. Sekarang kita laksanakan sholatnya. Dimulai dari kelihatan gerhana sampai gerhana total itu adalah waktu pelaksanaannya. Adapun ketika itu berbenturan dengan waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat, ada nggak waktu di mana kita dilarang melakukan sholat apapun? Iya, sholat apa? Waktu apa itu? Setelah subuh dan setelah asar, betul. Tapi kalau gerhana itu terjadi di saat-saat seperti itu, setelah sholat subuh, setelah asar, dilaksanakan, tidak apa-apa. Karena ini bersifat sunnah muakkad yang mengikat waktu dan jam. Jadi misalnya gerhana matahari terbit setelah sholat subuh, dilaksanakan sebelum waktu tulu habis. Kok sudah gerhana? Dilaksanakan. Gerhana matahari itu siklusnya 33 tahun sekali. Kalau gerhana bulan sering. Siklusnya berapa? Saya lupa. Selanjutnya dalam pelaksanaan yang kedua adalah berapa rakaat? 2 rakaat dengan catatan bacaan, kita gambarkan saja. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surat panjang. Misalnya kita pakai Al-Baqarah, misal ya. Entah berapa jam selesainya Al-Baqarah, misal. Setelah itu rukuk bacaan doanya juga lebih panjang. Biasanya kita 3 kali, bolehlah 11 kali. Rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, membaca Al-Fatihah lagi, membaca surat panjang, tapi tidak boleh lebih panjang daripada surat pertama. Tadi kita gambarkan surat Al-Baqarah 250 sekian ayat. Katakanlah dibaca kedua ini Al-Imran 200 ayat. Dibaca Al-Fatihah, surat, rukuk. Bacaan doa rukuknya panjang, tapi tidak boleh lebih panjang daripada rukuk yang pertama. Katakan tadi 11 rakaat, 11 bacaan, kita baca 9 bacaan. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sujud. Sujudnya juga gitu, membaca bacaan doa sujud, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la wa bihamdihi itu ya, atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu subhanakallahumma Allahumma firli. Ya itu 11 kali. Duduk istirahat, rukuk, sujud lagi, dibaca panjang, tidak boleh lebih panjang dari sujud yang pertama. 9 kali katakan ya. Itu sudah dihitung 1 rakaat. Jadi catatannya 1 rakaat itu 2 kali bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran, 2 kali rukuk dan i'tidal. Itu dihitung 1 rakaat. Ya, saya ulangi, takbir, Al-Fatihah, surat panjang, rukuk, i'tidal, surat lagi, Al-Quran lagi, rukuk, i'tidal, sujud, duduk istirahat, sujud, berdiri, dihitung 1 rakaat. Untuk rakaat yang kedua sama, baca Al-Fatihah, suratnya tidak panjang, tapi tidak boleh panjang dari bacaan Al-Quran yang kedua. Tadi misalnya contohnya Ali Imran 200 rakaat, 200 ayat, ada yang kurang, misalnya An-Nisa di bawahnya kan ya. Terus itu. Setelah itu baca surat, rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, membaca Al-Fatihah lagi, surat lagi. Suratnya tidak boleh lebih panjang dari surat yang ketiga, termasuk bacaan tadi. Bacaan doanya tadi, 2 rukuk tadi. Yang pertama tadi 11, 9,
Boleh 7 lah. Terus rukuk yang kedua 5. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, sujud. Tadi saya akan baca 11, 9 di sujud yang kedua. Di sujud yang ketiga dibaca 7 kali. Karena panjang, syaratnya panjang dan tidak boleh lebih panjang dari sebelumnya. Makanya pakai 7 kali dibaca. Duduk istirahat, sujud lagi, dibaca 5 kali. Tidak seperti biasanya, biasanya kan 3 kali kan ya. 5 kali, tahiyat akhir selesai, baru ada yang namanya khitobah atau ceramah. Itu teknis pelaksanaan sholat gerhana. Setelah salam, nah ini bedanya lagi. Ada khitobah, ada ceramah yang singkat, mungkin menerangkan tentang fenomena alam dengan kebesaran Allah, yang intinya memperkuat akidah keimanan keislaman kita. Itu rangkaian pelaksanaan. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah. Hikmah kita melaksanakan sholat gerhana, bahwa sesungguhnya di dalam surat Al-Quran ini surat berapa ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surat ayat dibuka lagi. Itu ketika wahyu surat Ali Imran disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Rasulullah nangis membaca ayat itu. Kenapa? Di dalam penciptaan langit dan bumi sedemikian rupa. Ingat, kita itu di lapisan langit yang ketujuh. Bumi, Merkurius, Pluto, Saturnus, Jupiter, sampai 9 planet itu satu rangkaian langit itu masih ada 7. Betapa besar kuasa Allah atas itu semua. Mengatur bumi, bulan, matahari sebagai acuan gerhana itu tidak saling berbenturan. Bahkan terjadi yang namanya gerhana. Gerhana matahari gini, matahari, bulan, bumi ya. Kalau gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Perputarannya bulan lebih cepat, 1 bulan sekali. Dari situlah timbulnya penanggalan. Tanggal 1, tanggal 2, sampai ada Yaumul Bid, pertengahan bulan yang puncak-puncaknya bulan purnama ya. Dari situlah yang namanya tanggal bulan karena perhitungan itu. Sungguh besar kuasa Allah atas penciptaan langit dan bumi sehingga Rasulullah SAW menangis tersungguh-sungguh seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh ciptaanmu yang ada di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Ingat, apa yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini, di planet-planet ini tidak ada yang sia-sia. Seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.